Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasasti, mahasiswi Fisioterapi UI 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang motor pathway, motor control, dan motor learning. Selamat menyaksikan. Motor pathway. Motor pathway, atau yang disebut juga sebagai traktus piramidal, di mana dia menyediakan jalur motorik terhadap sinyal neuron motorik dari korteks cerebral dan neuron brainstem. Pada motor pathway dibagi dua jenis jalur. Yang pertama yaitu upper motor neuron atau UMN, lalu yang kedua adalah motor neuron UM atau LMN. Secara anatomis, di otak dibagi dua korteks utama yang berperan pada motor pathway. Yang pertama adalah motor cortex, yang kedua ada somatosensory cortex. Pada motor cortex, dia berfungsi untuk mengatur motor movement dan sensasi. Sedangkan pada somatosensory cortex berfungsi untuk mengontrol stimulasi taktil, nyeri, emosi, dan empati. Lalu pada motor pathway dibagi dua jenis. Yang pertama adalah lateral pathway, di mana dia bertanggung jawab pada gerakan otot volunteer. Dibagi menjadi 3 jalur utama. Yang pertama adalah lateral corticospinal tract, anterior corticospinal tract, lalu yang terakhir ada rubrospinal tract. Lalu jenis yang kedua adalah anterior medial pathway, di mana dia bertanggung jawab untuk mengontrol gerakan otot involunteer. Pada anterior medial pathway ini dibagi menjadi 4 jalur utama. Yang pertama adalah vestibulospinal tract, yang kedua adalah reticulospinal tract, lalu ada tectospinal tract, dan yang terakhir adalah anterior corticospinal tract. Pada lateral pathway, jalur yang pertama adalah lateral corticospinal tract, di mana dia mengatur gerakan pada otot distal seperti otot-otot forearm. Lalu yang kedua adalah rubrospinal tract, di mana dia mengatur gerakan otot-otot besar. Jalur ini dimulai dari red nucleus di midbrain. Lalu yang terakhir adalah anterior corticospinal tract, di mana dia mengatur gerakan otot-otot proksimal seperti otot-otot lengan, termaksud jalur anterior medial pathway, tetapi mengatur gerakan otot secara volunteer. Berikut skema pada lateral pathway, dimulai dari sensasi yang diterima di motor cortex, lalu diteruskan oleh medulla spinalis, lalu diteruskan ke otot. Lalu pada anterior medial pathway, jalur yang pertama adalah vestibulospinal tract, di mana dia mengatur gerakan otot aksial dalam mempertahankan keseimbangan kepala dan menoleh. Sinyal motorik ini berasal dari vestibular nucleus di brainstem. Lalu yang kedua adalah reticulospinal tract, di mana dia mengatur gerakan otot aksial dalam mempertahankan keseimbangan postur. Sinyal ini berasal dari medulla oblongata atau spons. Lalu yang ketiga adalah tectospinal tract, di mana dia mengatur otot dalam orientasi. Sinyal ini berasal dari superior colliculus di midbrain. Lalu yang terakhir adalah anterior corticospinal tract yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu ada motor control. Menurut Majel 2011, beliau mengatakan bahwa bagaimana sistem neuromuskular mengaktifasi dan mengkoordinasi otot dan anggota gerak yang terlibat dalam kinerja atau performance dari sebuah keterampilan motorik. Motor control sendiri didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengatur atau mengarahkan mekanisme penting untuk bergerak dan menilai suatu gerakan secara sadar atau voluntary movement. Motor control ini difokuskan pada kontrol dan koordinasi terhadap postur dan gerakan. Lalu ada Guglielmi 1991 menyatakan bahwa walaupun informasi sensori tetap pada saat melakukan gerakan-gerakan cepat, akan tetapi tetap tidak dapat digunakan sebagai proses pembelajaran, di mana dibutuhkan proses adaptasi dari gerakan yang dilakukan. Selain itu, beliau menyatakan bahwa motor control dihasilkan bukan hanya ditentukan oleh sistem neural saja, akan tetapi banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor biologis, kognitif, lingkungan sosial, persepsi, dan memori yang membentuk motor behavior. Lalu ada teori hierarki pada motor control, yaitu pada motor control memiliki karakteristik dengan 3 konsep dasar. Pada konsep
tradisional adalah refleks dalam hal ini pada tingkatan fungsi dan aktivitas motorik yang dilakukan sebagai reaksi adanya rangsangan. Refleks merupakan aktivitas atau respon motorik karena adanya sebuah rangsangan. Lalu ada tingkatan refleks pada teori hierarki. Yang pertama adalah basic refleks pada spinal cord, di mana ini bersifat reciprocal inhibition. Contohnya seperti flexor withdrawal, extensor thrust. Lalu yang kedua adalah postural atau tonic reflex. Ada pada brainstem, tingkatan refleks ini bersifat tonik karena durasi yang panjang. Seperti contohnya grasp, positive support reflex. Dan yang ketiga adalah writing reflex, ada di midbrain. Tingkatan refleks ini menjaga tubuh bisa tetap tegak terhadap gravitasi melalui semua indera dan menjaga keseimbangan. Lalu yang terakhir ada cortex level reflex, di mana tingkatan cortex ini untuk motorik dan keseimbangan, contohnya limb writing. Lalu Galisteu's model 1980 berpendapat bahwa adaptasi pada hierarki kontrol yang disampaikan oleh Paul Weiss 1941 itu suatu komparasi psikologis dan developmentalis. Lalu ada tingkatan motor coordination. Menurut Weiss, menyampaikan ada 6 tingkatan pada motor coordination, antara lain level pertama yaitu tingkatan pada neuron, level kedua tingkatan pada otot, level ketiga tingkatan pada grup otot, level keempat ada tingkatan pada organ, level 5 ada tingkatan pada sistem organ, dan level terakhir yaitu level ke-6 tingkatan pada organisme. Lalu ada motor learning. Motor learning adalah seperangkat proses terkait dengan praktek atau pengalaman yang mengarah ke perubahan kemampuan dan dalam menghasilkan tindakan terampil. Motor learning difokuskan pada motor skills yang mempelajari tentang gerakan-gerakan terampil. Lalu ada aturan dasar motor learning menurut Mulder atau Hostenbend dan Hostenbend 2001 mengidentifikasi ada 4 aturan dasar pada motor learning, yaitu informasi, variabel, bermakna, dan tepat sesuai. Lalu ada stage of learning menurut Fitch, yaitu yang pertama adalah early atau kognitif, lalu ada intermediate atau associative, lalu ada later atau autonomous. Early stage of learning atau kognitif, yaitu pasien mulai mengerti kebutuhan atau syarat tugas. Lalu gerakan yang dilakukan biasanya lebih eksploratif, lalu keterlibatan kesadaran sangat tinggi, dan kinerja pasien biasanya tidak konsisten. Lalu ada intermediate stage of learning atau associative, yaitu pasien menggunakan informasi dari kesalahan untuk menyesuaikan gerakan selanjutnya. Biasanya pasien kurang membutuhkannya bantuan atau arahan, dan kinerja pasien lebih konsisten. Lalu ada later stage of learning atau autonomous, yaitu pasien kurang rentan terhadap gangguan di lingkungan. Lalu pasien mengalami perubahan kecil terhadap kinerja, dan kualitas gerakan menjadi lebih penting. Perilaku menjadi lebih konsisten. Lalu ada outcomes dari penguasaan suatu keterampilan atau skill, yaitu yang pertama adalah konsisten, fleksibel, dan efisien. Manfaat fisioterapis dalam mempelajari motor pathway, motor control, dan motor learning adalah fisioterapis dapat mengidentifikasi pada permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan motorik. Lalu yang kedua, fisioterapis dapat mengembangkan intervensi atau treatment yang diberikan kepada pasien tergantung dengan permasalahan yang dialami oleh pasien. Lalu yang terakhir, fisioterapis dapat mengevaluasi dalam hal keefektifan intervensi home program yang diberikan kepada pasien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.